Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channelnya Orang Jogja, bosku ya. Baik, seperti biasa bosku, sebelum menonton video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe video saya ya. Share yang banyak, ya, kasih rekomendasi yang terbaik buat saya biar saya makin semangat untuk bikin kontennya ya. Oke, kali ini bosku, saya kedatangan tamu spesial nih ya. Untuk kelanjutannya bosku ya, nah, nanti kita tanya-tanyain lagi aja ke orangnya ya. Ini orangnya nih dari kecilnya dia bandel ya kan bosku, sampai dia gede, sampai dia dewasa, alhamdulillah sekarang beliau bisa bermanfaat buat umat gitu. Baik, untuk kelanjutannya kita tanyain langsung ke orangnya, cekidot ya. Oke, baik, kita langsung tanya-tanya aja ke beliau ya kan. Iya, ini bener gak sih namanya Abdul Aziz? Iya, betul. Iya kan? Nah, di sini saya bingung ya bosku ya, karena nama beliau itu Abdul Aziz ya kan. Kira-kira paling enak tuh dipanggil apa ya? Abdul apa Aziz? Terserah sih sebenarnya mah. Kadang temen juga ada yang manggil Dul, ada yang manggil Aziz juga. Jadi terserah. Oh gitu. Ya, tapi kalau kita panggil Dul kayaknya nggak enak banget ya. Dul, masa gitu ya kan? Paling enak kayaknya Aziz aja kali ya. Boleh. Boleh. Silakan aja nggak apa-apa. Iya, oke, Bang Aziz. Gini, katanya Bang Aziz dulunya waktu kecil itu bandel ya, waktu kecilnya. Kalau dibilang bandel nggak terlalu banget sih ya. Cuman kalau kalau dari lingkungan orang-orang baik biasanya kayak gitu tuh bandel gitu. Tapi kalau ketemunya sama yang bandel kayak gitu ya kurang gitu. Oh, Lu kurang bandel kalau sama yang apa namanya, sama yang lebih bandel ada. Tergantung dari pergaulan kali Bang Iya. Aziz ya. Betul ya. Nah, oke Bang Aziz, kira-kira berapa bersaudara Bang Aziz? Saya 3. 3 bersaudara. Saya anak kedua dari 3 saudara. Oh gitu, oke. Nah, Bang Aziz ini bisa diceritain nggak masa kecilnya itu seperti apa? Kata saya mendengar itu kayaknya masa kecilnya lucu, imut, ya kan, ada bandelnya, ada apa kalau pas sekolah itu kayaknya sering tawuran gitu ya, atau apa. Biasanya banyak tuh, pernah denger saya sih. Bener nggak Bang Aziz? Kalau dibilang bandel masih kecil, ya emang anak kecil nggak ada yang bandel kalau masih kecil ya. Iya Pasti bandel kan. bener Gitu kan. Jadi waktu iya sih, Nah, namanya anak kecil ya. jadi dulu pas main sama teman main, bandel banget sih enggak. Cuman kadang ya namanya anak kecil ya, Iya. ngelihat temennya jajan, dia kepengen. Kadang Iya. curi-curi dikit lah duit. Dari orang tua ya. Dari orang tua, nggak ada orang tua nih. Ada duit, ambillah gitu. Iya, biasa. Tapi kan Biasa. ketahuan diomelin sama orang tua. Ketahuan dong melin, bener. Iya. Terus gimana Bang Aziz? Terus ya udah sama temen main, terus kadang kalau di sekolahan, ini cerita bandelnya ya. Iya, Di sekolahan iya, kadang sama abang-abang dulu tukang mie. Nah, Dulu tukang mie. Beli mie gitu? Beli mie dulu ada gerobak nih ya kan, gerobak. gerobak. Abang-abangnya sibuk ngelayanin mie-nya kan. Ya. Jadi dia tuh bentuknya di gelas. Di gelas Oh, nih. yang pakai gelas tuh ya, yang gelas kecil ya? Nah, iya. Oh, Jadi ada varian yang kecil, ada varian yang agak gede. Ya. Nah, yang gede tuh 3 ribuan dulu masih ingat. Nah, Ya. yang kecil tuh mie-nya 1000, mie Sakura dibelah 2. oh, Jadi jadi 1000. beli satu, belah 2 gitu. Nah, iya. Nah, itu yang Iya, 1000 iya. tuh inget banget. Jadi dulu tuh suka ngambilin yang 1000, nyolongin yang 1000. Jadi abang lagi sibuk ngelayanin, saya ini anggaplah gelas ya. Iya. Bang nih bang, minta ini udah ada bumbunya nih di paling bawah nih. Oh. Tinggal bang nih bang, dituangin minyak. Tek. Iya, iya. Langsung, makasih ya bang. Abangnya sibuk sama yang lain lagi. Iya. Gitu, jadi nggak bayar. Berarti parah banget Bang Di Aziz situ, ya. di situ. Jadi Masih kecil aja bisa nipu orang ya. astagfirullah. Itu jangan ditiru ya, buat teman-teman penonton jangan ditiru. Nah, itu cerita. Kita dulu lah, namanya masih bandel ya. Nah, terus Bang Aziz? Terus udah itu sih yang saya ingat. Nah, terus kalau tadi dibilang suka tawuran, enggak. Tawuran Enggak deh. Tapi biasanya kan Bang Aziz kalau kita
masuk ke SD atau SMP gitu pasti ada seperti itu ya. Kalau teman-teman ada yang ikut tawuran, bahkan dulu bulan puasa saya pernah ikutan juga. Oh, Itu gitu. sekali-kalinya ikutan tawuran Nah, yang bener-bener nguber orang, nguber doang, mukulin kagak. jadi ngikut aja gitu. Ikut ya, aja dari belakang, ikut dari belakang teman-teman udah pada maju nih, set, Ah. ikutan lari maju gitu. Cuman ketika mukulin Ah, nggak berani juga, maksudnya kayak nggak tega gitu. karena resiko juga ya. Iya, resiko juga, apalagi bulan puasa kan. Iya, Nah, benar. terus paling pakai sarung ya kan, sabet-sabetan sarung Nah, doang kayak itu gitu. dulu saya kecilnya juga sama kayak gitu. Nah, Bang. sama kan? Ya, Sama kita. bandel berarti ya. Iya. Sama bandelnya kita. Jadi sama kita juga Iya, apa, kayak gitu. kalau lagi pulang sholat atau apa itu pasti pakai sarung lah. Main apa namanya? Perang-perangan. Perang-perangan itu ya pasti, kayak gitu. iya. Cuman nggak pernah yang namanya sampai ngebunuh orang segala macam. Dulu ada temen di sekolah dulu itu pernah sampai temen apa ya, bukan angkatan, cuman ada kakak kelas tawuran dari sekolah sama sekolah sebelah sampai ngebunuh orang, Ush, nusuk itu gitu. waktu SMP Bang, apa SMP? Apa masih TK gitu? Nggak mungkin dong TK dong. Kali TK dia udah bandel banget. Adalah dulu ya, Sampai ya di tit gitu. iya bisa. Terus gimana Dis? Terus apa lagi? Ada gitu maksudnya SMP, SMK atau cerita yang lucu waktu masa-masa SMP, SMK. Apa ya lucu? Biasanya kan banyak ya kalau masa lalu sekolah itu paling luar biasa ya biasanya. Nah, kalau masa-masa yang seru tuh di mana kita main sama kumpulan ya, sampai sekarang masih kumpul sama anak-anak teman main ya sampai Iya. sekarang. Nah, mereka itu asik gitu buat nongkrong, main gitar segala macam. Kadang ada aja candaan-candaan yang bikin kita seneng aja buat nongkrong gitu. Jadi Iya. ya udah, jadi enak buat nongkrong, kita juga nggak penat gitu kan. Iya. Biasanya kan orang keluar nongkrong tuh buat ngilangin stres. Iya, kayak gitu. biasanya terlalu pusing di rumah, Iya. dia keluar untuk nyari ya udara segar lah ya. Iya benar. Tapi ada gitu Bang Ajis, temen yang isengnya itu keterlaluan gitu. Temen iseng ada, cuman biasa. Kalau keterlaluan mungkin masih bisa diukur lah ya. Iya. Cuman ada yang menurut saya itu kurang. Cuman masih di hal yang wajar karena itu hari momen spesialnya dia. Iya. Jatuhnya dia lagi ulang tahun nih. Oh, jadi Sama temen dulu ada sampai diikat nah, tangan diikat. Ada yang banget itu. iya. Diikat lah pokoknya, diikat kayak gitu. Begini dudukin, kayak nggak bisa ngapa-ngapain. dia pasti tuh. Nah, ada tempat bebek yang telurnya udah tembuhuk, udah yang- busuk. Iya, yang udah busuk. Yang ketika bawah. pecah tuh warnanya hitam. Ya, Oh, itu di kepala diceplokin itu, tar gitu. Wah, ngeri kan? Iya, Kan pasti. sampai sekarang jadi udah takut lah karena di berita-berita juga ada yang diceplokin matanya buta karena Iya, kena karena telur kena busuk telur ya itu kan, ya. infeksi gitu-gitu. Iya. Makanya itu sih, terus sama temen kadang dimandiin air got, disiramin kopi gitu-gitu, kecap, Berarti luar biasa ya, maksudnya isengnya itu iseng, benar-benar iseng benar, banget ya. iseng banget. Cuman yang namanya sama temen nggak ada marah, Iya, apalagi benar. hari ulang tahun. Benar. Seneng gitu dirayain, jadi teman-teman pada ingat sama kita Iya, gitu. benar. Salah satunya. Walaupun nggak enak kan gitu. Kayak gitu. Kalau saya pribadi dulu juga pernah sih Bang Tis ya, kayak iseng seperti itu. Bahkan kalau saya pribadi isengnya itu petasan ya, taruh di kantong. Nanti sampai sobek nih. dikantongin. Iya, kita nggak ngeliat lagi wudhu ceritanya ya. Jadi temen iseng gitu, masukin ke kantong kita. Meledak di situ. kan. Meledak. Iya pasti. Aduh luar biasa itu. Ada juga lagi ngomongin petasan ya. Ah, Ada tempat, bukan tempat nongkrong. Jadi di jalanan ada yang lagi nongkrong. ah. Dulu petasan apa sih namanya yang sweet gitu. Oh kalau di sono itu petasan ini kan ya, apa ya?
Jangwe kali ya? Ya, pokoknya Jadi kayak gitulah. Ya, pokoknya kayak gitu. Jangkwes apa sih Iya, pokoknya gitulah ya. Jangkwes kalau Nah, di sini ya. itu kan dia kalau ditaruh, direbahin, ya dia tinggal lurus doang kan. Ah. Kalau dia mau diterbangin ya tinggal ke atas gitu Iya, kan. Nah, tergantung ya. tapi misalnya di sini nih, masang, di sono ada orang noh, ya kan? Oh. Diarahin ke sono, lagi jongkok di pinggir jalan, Iya, tahu. dipasang, ya kan? Tiba-tiba, swing, kena orangnya. Apalagi kalau dia Itu meledak iseng ya. tuh, ya. Biasanya kan ada yang Iya, ada yang meledak. dar gitu Iya, kan, ada yang kayak ada. gitu. Terus kalau ngomongin petasan, ada bangunin sahur orang, Heeh. iseng kan, mukul beduk kan, pasti pada megang petasan dong. Pasti Nah, kalau zaman dulu ya. apa sih petasan koreknya? Petasan korek, bilang Iya, petasan korek ya. kecil, Di set, masukin ke rumah orang, dar, jadi sahur, dar gitu. Tapi Kayak udah gitu. marah orang gitu, bisingin. Ya, mungkin marah, mungkin bisa. Cuman mungkin dia juga ngerasa, oh gue dibangunin sahur nih gitu. Iya, tapi kalau Daripada yang gua bener. Iya, kalau dia pikirnya positif, pasti oh alhamdulillah gue masih dibangunin sama anak-anak walaupun caranya kayak gitu. Iya, Kan bener-bener. segala sesuatu terlihat baik kalau dipikir dengan baik kayak gitu. Iya, benar-benar. Betul. Nah, ngomong-ngomong, kita belum nanya juga ya Bang Ajis nih ya. Ini Bang Ajis itu asalnya dari mana sih Bang Ajis? Saya asli Jakarta. Asli Jakarta ya. Iya. Dua-duanya orang tua juga ya. Orang tua gabungan, campuran. Jadi kalau dibilang Betawi asli, campuran sih. Cuman Mbak Be sama Ngkong asli. Oh gitu. Kalau emak itu orang Sunda, orang Cianjur. Oh, Cianjur. Iya. Iya, enak juga sih. Kalau kita pribadi juga, kalau saya pribadi asal Jawa sih. Asli Jawa. Asli Jawa. Jawa. Ngerantau ke sini. Merantau. Iya. Ya kan, lagi sengaja kita merantau. Ya, biasa kalau kita di kampung ada kegiatan, merantaunya ke kota gitu. Iya, benar. Betul kan Bang Ajis? Iya, betul. Iya. Nah, Bang Ajis, kegiatan apa sih Bang Ajis yang sering diikutin Bang Ajis tuh? Kegiatan masih itu aja sih, kayak mungkin Kayaknya sekarang kalau dilihat Bang Ajis itu ya, sekarang suka latihan hadroh juga. Ada ya kegiatan. anak-anak latihan hadroh, masih ngebimbing, bukan ngajarin ya, maksudnya kayak nemenin anak-anak aja. Oh gitu. Kalau ngajarin saya nggak terlalu jago juga, maksudnya sambil-sambilan aja gitu. Oh iya, bagus. Nggak apa-apa sih. Jadi ada apa ya, untuk mengisi keuangan kita ya. Iya, kita benar. nggak ada kegiatan apa, mendingan yang bermanfaat. Ya, gitu, Bang manfaat, Ajis. insya Allah. Benar. Nah Bang Ajis, kalau boleh tahu Bang Ajis nih udah jadi ini ya, apa, ketua organisasi, betul? Iya, betul. Kalau ketua organisasi, ya saya lagi Ya, misal mimpin. kata belajar dikit-dikit ya. ya belajar dikit-dikit jadi ketua gitu, belajar mimpin ya. Iya benar. Di Ya, nggak kaget ya organisasi. kalau jadi misalkan nanti jadi anggota DPR atau Ya, ada- amin, kita insya Allah. nggak kaget bener ya. Iya. Organisasi Kaget. apa Bang Ajis sih? Itu organisasinya Koin Peduli Yatim dan Duafa. Oh, itu programnya seperti apa Bang? Kalau program itu dari Koin Peduli Yatim dan Duafa itu skemanya itu kayak dari kita untuk kita, dari masyarakat untuk masyarakat juga. Jadi masyarakat kampung sini gitu kan, Iya. apa namanya, mereka masing-masing punya lumbung bambu. Nah, Oh, lubung bambu. ya itu buat ditaruh. Jadi koin kan, kita kan namanya Koin Peduli Yatim. Jadi dari hal kecil, dari koin mereka peduli gitu kan. Itu buat di kampung mana sih Bang? Di Kebon Jeruk, di dekat rumah saya. Kebon Jeruk. Oh, dekat RCTI berarti ya. Iya. Iya, terus Bang Ajis. Nah, jadi lumbung bambunya itu buat ditaruh koin, sisa belanja lah, kayak biasa Supaya 100 gitu ya, 200 ya kan, 500 kembalian gitu ya. kembalian Indomaret, Alfamart kan Iya. apa namanya, enggak, kadang 100 200 gitu. juga kadang dilemparin gitu aja kan, daripada dilemparin mending masukin lumbung bambu dikumpulin. Nah, jadi masyarakat kampung punya lumbung bambu. Nah, setiap bulan itu kita ambilin gitu. Kita ambil, kita kumpulin, nanti menjelang bulan Ramadan, menjelang Idul Fitri. Maaf, jadi pas bulan Ramadan menjelang Idul Fitri itu biasanya seminggu sebelum Lebaran kita ngadain santunan.
kayak gitu. Uangnya dari mana? Ya dari lumbung bambu itu, dari Iya, masyarakat, ya kan? Hal yang kecil ya. Iya, dari hal koin gitu kan. Kumpulin ya. Alhamdulillah jadi bermanfaat juga. Manfaat. Jadi dari kita untuk kita, dari masyarakat lumbung bambunya kita kumpulin Benar-benar. untuk masyarakat, untuk siapa? Untuk orang-orang masyarakat yang apa namanya berhak untuk menerima. Yang membutuhkan lah Iya, ya, kata zaman ini. Nah, kesannya Bang Haji apa ya? Maksudnya gimana rasanya kita menjadi ketua setelah memimpin organisasi? Sebenarnya sebagai ketua itu adalah suatu amanah ya, bukan suatu kebanggaan. Mau berapa tahun Bang Haji? Saya 2,5 tahun. 2 tahun setengah. 2,5 tahun. 3 kali santunan ya. Nah ya itu gimana Bang Haji? Maksudnya rasanya gitu ya menjadi pemimpin gitulah. Rasanya banyak sih, banyak rintangan ya kan, terutama. Pasti terutama ya. Karena kan kita ya, istilah kata kayak presiden atau yang pejabat lainnya aja banyak rintangan banget ya. Ya kita aja di organisasi kayak gini aja banyak rintangan, apalagi mereka ya kan yang di institusi gede gitu kan. Ya, buat rakyat ya. Nah, buat rakyat yang luas gitu kan. Nah, jadi apa namanya, rasanya itu sebagai ketua bukan suatu kebanggaan sebenarnya. Ini suatu amanah yang kita harus jalankan dengan baik, yang bagaimanapun caranya kita kasih untuk masyarakat yang terbaik. Gitu. Jadi saya berusaha apa namanya membangun organisasi ini supaya lebih baik lagi, sistemnya lebih baik, segala macam semuanya, dan untuk kepengurusannya kayak gitu. Nah itu kira-kira ada berapa anggota sih Bang Haji? Anggota kurang lebih ada 30-an. 30 pengurus. Luar biasa ya. Itu buat umat semua ya. Iya. Luar biasa. Tapi semuanya terjun tuh Bang Haji ya. Terjun, alhamdulillah. Ya. Mereka aktif dan mereka selama organisasi ini berdiri 8 periode mereka tidak digaji sepeser pun. Bus, luar biasa ya teman-teman ya. Yang kita salutin tuh, makanya saya sebagai ketua apa namanya bangga bisa apa namanya menuntaskan organisasi ini gitu kan. Dan apa namanya ikhlas gitu, teman-teman ikhlas, nggak digaji, nggak ngeluh gitu. Bahkan momen-momen belanja kan kita belanja kan buat yang disantunin, parcel segala macem. Itu kan nggak malam, pasti siang. Dan siang itu kondisinya bulan puasa. Dan mereka pasti semuanya puasa tuh pasti. Ada yang batal? Enggak, insya Allah ada. Insya Allah nggak ada gitu maksudnya. Kali gitu insya Allah ada. Insya Allah nggak ada. Kali gitu ya teman-teman, dia ngangkatin puasa, ngangkatin barang berat-berat kan. Ya, jadi kecapean gitu. Kecapean gitu. Dia itu minum kan bisa jadi kan Bang Haji. Tapi alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah kita dididik ya kan untuk masa iya kita kalah gitu kan. Kita ini mau berbuat baik gitu. Masa kita mau berbuat baik tapi kewajiban kita untuk berpuasa dilewatin ya kan. Apalagi bulan puasa ya. Apalagi bulan puasa. Kalau misal kita puasa terus kita berbuat baik, nah itu pahalanya jauh lebih banyak gitu. Nah itu di organisasi kegiatannya apa aja Bang? Banyak. Kegiatannya ada pengajian bulanan, nah sebulan sekali tuh? Iya, sebulan sekali. Terus pengambilan setiap bulan. Pengambilan gitu. Lubung itu tadi? Lumbung bambu ya, yang ke rumah-rumah masyarakat. Jadi kita ambilin gitu. Kita ambilin, kita kumpulin bareng-bareng sama teman-teman. Kita kumpulin juga, kita bareng-bareng, kita hitungin. Gitu. Terus ada apa lagi? Terus ada tim usaha di dalam organisasi, tim usaha. Tim usaha dalam arti maksudnya gimana tuh Bang Haji? Ada usaha, jadi usaha kita kayak itu sampingan gitu kali ya? Sampingan. Jadi alhamdulillah kita punya usaha. Jadi untuk mendongkrak pemasukan. Jadi pemasukan jadi dari kan dari lumbung bambu ada pemasukan. Ya, nah, usahanya ada keuntungan. Ya kan? Nah, itu buat nambahin kita santunan. Di situ. Jadi buat nambah-nambahin pemasukan dari lumbung, dari keuntungan usaha itu kita bagi untuk santunan gitu. Luar biasa juga ya. Iya, alhamdulillah. Masya Allah. Bagi teman-teman nih boleh nih ya, untuk kalian misalnya kata mau
berdonasi ya, betul. Kita ya. Iya, buat tapi jadi itu, donatur kita. Nah, bisa ya teman-teman tuh kalau ada rekening nggak sih Bang? Ada rekeningnya, nanti bisa dicantumin aja di deskripsi gitu. Oh gitu ya. Boleh itu teman-teman ya semuanya. Atau mungkin dari teman-teman yang mau berdonasi nanti di komen aja di YouTube ini. Ya, di YouTube ini. Nanti bisa bagus sih ya. Berkomunikasi. Ya, untuk mencari pahala juga buat Iya. teman-teman yang di luar sana ya kan. Pengen bersedekah, kita bingung bisa ke organisasi Bang Ajis ya? Iya. Iya benar-benar. Bukan organisasi saya, maksudnya organisasi yang saya ketuai. Oh iya. Gitu, ini organisasi punya bareng-bareng sama teman-teman yang bareng-bareng. 30 orang tadi tuh. Iya. Nah, tahu gak sih Mas, apa namanya? Kenapa organisasi ini dibentuk? Alasan, bukan satu-satunya alasan, tapi salah satu alasannya. Alasannya kenapa tuh ya? Nah, kan tadi kan kita lagi ngomongin masalah rekening. Iya. Kalau yang mau donasi kan di rekening. Kalau rekening kan pasti hitungannya jumlahnya gede. Iya. Ya kan? Paling minimal 10.000 atau 50.000. Iya. Kan kisaran dari 10.000 yang bisa ditransfer. Nggak bisa 5.000. Iya. Nah, kenapa kita gagas koin Peduli Yatim dan Duafa? Pertama, supaya teman-teman yang jauh kalau yang punya rekening bisa transfer kalau orang deket. Nah, kita mikirin orang deket nih. Iya. Ya kan? Koin Peduli Yatim, koin. Orang malu amal pakai duit koinan. 100-an. Iya sih. Ya kan? Datang nih punya duit koin, mau amal. Amal kemana? Ke musola. Malu naruh duit cepean koin ya. Iya, yang cuman. Makanya kita fasilitasin. Kadang sebenarnya masyarakat tuh pengen berbuat baik, cuman nggak ada fasilitasnya. Iya, Dia pengen berbuat baik, tapi jumlahnya sedikit. Iya, Dia malu. Bingung ya. Iya, gue mau kasih ke siapa nih duit, tapi gue punya duit gope doang. Iya, Gue pengen amal. Nah, makanya kita datang, kita hadir untuk apa namanya? Gue punya duit gope nih, gue mau amal nih, gue mau berbuat baik nih. Nah, taruh aja tuh di lumbung bambu tadi nah, tuh ya. itu dia. Jadi kalau rekening itu khusus yang jauh-jauh kali ya? Ya, yang jauh-jauh yang misalkan mungkin nggak bisa apa namanya nggak bisa gitu ngasih ya. langsung kayak gitu. Bagus juga sih Bang Ajis ya. Bagus. Ya teman-teman boleh kalau misalkan mau berdonasi kepada organisasi CPYD ya Bang Ajis ya? Iya, koin Peduli Yatim. Koin Peduli Yatim Duafa. CPYD. Nah, luar biasa. Tapi boleh teman-teman tuh ya naruh pakai rekening. Nanti saya akan kasih nomor rekeningnya nanti. Oke Bang Ajis, boleh diceritain Bang Ajis soal kegiatannya atau masa-masa kelanjutan nantinya gitu seperti apa? Masa depan kita tinggal nungguin aja ya. Nunggu ya. Jalan alurnya aja. Nah, kalau kegiatan saya tuh masih kuliah. Masih kuliah. Masih kuliah. Di jurusan apa Bang Ajis? Jurusan manajemen pendidikan. Oh, kayak keagamaan gitu ya Bang Ajis ya? Pendidikan. Oh, pendidikan. Ya. Ranahnya ke pendidikan, bagian manajemennya. Kayak gitu. Oh, saat ini belum lulus juga Bang Ajis? Belum, masih apa namanya masih ngurus skripsi. Oh, skripsi. Belum rapi juga bisa. Ya, doain aja. Paling lama tuh itu Bang Ajis ya. Ya, biasa. Jadi yang bikin sulit mumet sih sebenarnya. Iya pasti ya. Kita harus nyusun segala macam nanti sama dosen di revisi, kalau diulang lagi. Itu ada yang bikin kita kadang males tuh udah rapi banyak, kita kasih ke dosen, tau-taunya nggak ada hasil gitu ya. Dicoret nih salah nih ya. Udah. Nah, itu paling jadi kita udah kerjain kan. Iya, kayak gitu. Nah, Bang Ajis di Koin Peduli Yatim ini ada organisasi lagi nih Bang Ajis? Atau Bang Ajis ini cuman menjadi ketua atau sekaligus ada kegiatan lain gitu? Kegiatan lain selain organisasi ada pengajian ya. Pengajian? Saya juga. Maksudnya itu pengajian gimana Bang Ajis? Apa per hari gitu? Iya tiap hari. Ya, tiap hari. Cuman saya bagian dari Dewan Guru, salah satu Dewan Guru, cuman jadwal saya tuh nggak terlalu banyak gitu. Oh. Jadi ya seminggu bisa paling berapa kali? 2 kali kayaknya ya. 2 kali doang. Jadi kan banyak guru-guru senior lah yang mungkin pengetahuannya juga lebih dari saya. Bahkan
ada guru saya juga di situ. Jadi di pengajian itu ada tingkatan. Jadi ada dewan guru tuh isinya ada guru saya dan teman-teman ngaji saya dulu. Yang pantaran Ya, Bang pantaran Adis. saya ada yang lebih tua juga dari saya. Gitu. Iya. Nah, terus kan ada tingkatan tuh, ada berapa, 4 apa 5 gitu, 4 kayaknya deh. Ada yang jilid sore, dipanggilnya jilid ya. Iya. Ada yang sore, ada yang habis maghrib, ada Sore. yang habis isya. Kalau sore itu pantaran berapa Mas? Kalau yang sore itu untuk kayak anak-anak TK lah, untuk ukuran umur 3 tahun, 4 tahun 4 gitu, tahun 5 gitu-gitu, tahun. yang baru dikenalin alif-alifan gitu. Oh iya yang ba Alif, gitu ba, ya. ta gitu-gitu. Iya, terus lanjut. Ada diajari nama teman saya, dewan guru juga. Ya mungkin bidangnya lah ngurusin anak-anak kecil. Saya juga nggak angkat tangan ngurusin anak kecil. Karena anak kecil tahu sendiri nggak bisa diemnya segala macam, harus ada orang-orang yang berkompeten, yang apa namanya, kemampuannya bisa ngatur anak-anak gitu. Itu ada berapa ini yang ngajar? Yang ngajar setiap jilidnya tuh sore itu 2 orang, 3, 2 atau 3 gitu. Nah habis maghrib tuh ada 2 kelas lagi di maghrib. Oh jadi habis asar nanti maghrib ada lagi. Maghrib ada lagi, itu ada 2 kelas. Pengajiannya kan 2 lantai nih. Iya. Ada lantai bawah sama lantai atas. Nah lantai bawah 2 orang yang ngajar, lantai atas 2 orang juga. Oh, terus gitu. yang habis sisanya 1, itu guru saya sendiri. Oh yang malamnya kali ya? Malamnya ya Oh, di situ. iya, luar biasa ya. Itu tingkatan paling tinggi di kita. Jadi ya teman-teman bagus juga ya, maksudnya programnya itu dari ada apa organisasi ya, Poin Berdiri dan apa, di samping Bang Anjis ini juga ngajar juga, alhamdulillah Bang Anjis ya. Jadi bermanfaat ya. Insya Allah. Ya, jadi ya hidup itu kita nggak sia-sia Bang Anjis ya. Maksudnya nggak berpoya-poya gitulah. Ya. Betul ya. Maksudnya nggak luntang-lantung lah. Iya, maksudnya kita ada kegiatan lain. Kegiatan yang insya Allah bermanfaat gitu. Iya, dari yang tadinya kecil bandel Bang Anjis ya, katakan. Tukang nyolong mie. Nyolongin Nyolong mie ya kan. Nyolong duit orang tua. Nyolong duit orang tua, bener. Sampai ditanya, lu yang ngambil sama kakak, saya kan punya kakak. Iya. Lu yang ngambil ya, tadi duit ada di sini, pas lu ini nggak ada nih, lu yang ngambil ya. Kakak gitu. Nggak jujur ya kita. Sampai bohong gitu, ya Allah, dulu masih Luar kecil. biasa. Tapi ya itulah perjalanan hidup Bang Anjis. Iya, bener. Bahkan saya pribadi juga pernah Bang Anjis ya. Kayak gitu. Bandel banget dulu. Saya waktu kecil itu Bang Anjis minta duit untuk beli layangan Bang Anjis. Iya, layangan kan paling zaman dulu 1.000 kali Bang Anjis. Bener. 1.000-an lah. Di saat itu orang tua itu benar-benar nggak ada Bang Anjis. Nggak ada namanya apa kebutuhan hidup ya. Nggak ada. Tapi namanya kita anak kecil mintanya nggak tanggung-tanggung gitu. Iya, nggak mau tahu. Pokoknya anak kecil nggak dikasih, nggak mau tahu. Iya, pokoknya harus ada. Kalau gitu. belum ngosek belum dikasih. Bener. Nah di saat itu saya mau beli layangan Bang Anjis ya. Nah, minta sama orang tua. Pas minta itu kebetulan orang tua lagi goreng apa namanya Bang Anjis? Kalau buat lebaran tuh Rengginang. peyek. Nah, itu peyek. Rengginang juga ada biasa di kaleng kongguan tuh rengginang. Kita ditipu tuh. Iya. Isinya apa tuh? Padahal kalengnya kongguan. Wah, kongguan nih mantep. Iya. Pas dibuka, rengginang. Rengginang, kalau nggak peyek ya. Padahal kita pikir itu roti ya. Nah pas minta apa? Nggak dikasih duit karena nggak ada duit ya. Karena nggak ada duit. Itu bener-bener lah. Di samping dia goreng tuh Bang Anjis ada cabai. Orang tua itu diraup cabainya dimasukin ke mulut kita. Wah, di situ saya nangis luar biasa ya. Aduh nangis ya, kepedesan Bang Anjis. Pedesan bener. Iyalah, seraup ya kan. Apalagi tangan orang tua gede kan. Kita tangannya kan masih segini. Orang tua lebih gede lagi kan. Tapi itu apa ya? Biasanya orang tua kalau udah seperti itu pasti dia ke belakangnya pasti kasihan juga ya. Iya benar, kasihan sama. Setega-teganya orang tua pasti enggak. Ya masih ada rasa sayang sama kita. Pasti itu Bang Anjis. Nah Bang Anjis, jadi
Bang Ajis nih dari kecil sampai gede ini tinggal di mana Bang Ajis? Saya tinggal di Kebun Jeruk, Jakarta di ya? jalan Maksudnya di Jakarta ya? Jakarta Barat. Lahir di Jakarta Barat juga ya? Iya, Oh, gitu. lahir, sekolah kecil, TK di sini semua. Oh, luar biasa. Jadi ya udah kayak ya memang orang Betawi lah ya. Orang Betawi. Benar. Nah, kalau soal Betawi Bang Ajis ya, kalau di Betawi itu khas makanannya apa sih Bang Ajis? Makanannya ada banyak sih sebenarnya. Heeh. Cuman kan yang paling terkenal sama orang-orang kan ada kerak telur gitu kan. Kerak telur itu apa Bang Ajis ya? Yang Kerak telur. kerak telur nggak pernah makan? Kerak telur di kampung saya ya, Bang Ajis itu nggak ada kerak telur. Nggak Bang ada Ajis. kan. Mas Baru dari mana? Dari Jogja ya? Dari Jogja, nggak ada. Di Jakarta doang ada. Nah, ini tuh kerak telur maksudnya sejenis gimana Bang Ajis? Jadi gimana Modelnya ya? apa gitu? Telur nih, telur dicampur apa sih? Saya lupa gitu. Sagu kali ya? Bukan. Kayak itu kayak nasi, tapi masih basah. Gitu. Cuman saya nggak tahu tuh Terus dikeringin itu gitu? lupa. Nah, jadi dicampur. Nah, itu kerennya lagi itu dikipasin kan, bakarnya pakai areng tuh, Oh, dikipasin. dia dibakar modelnya? Dibakar. Oh, Pakai penggorengan kan, pakai penggorengan. iya penggorengan. Penggorengan perapiannya bukan pakai gas, tapi pakai areng. Pakai areng. Ya, jadi Oh, jadi- biar khas gitu, khas. Iya, iya. Jadi rasa aromanya juga khas gitu. Iya, biar Areng. harum kemana-mana ya. Nah, gitu. Nah, jadi itu tuh dicampurin Batuk saya. batuk. Astagfirullahaladzim, aduh. Oke, terus lanjut, lanjut. Terus apa namanya? Ada telur yang saya lupa itu sejenis apa. Kayak nasi, tapi masih basah gitu di apa dilingkarin sepenggorengan itu. Iya. Terus yang kerennya lagi setelah dibakar itu penggorengan dibalik ke areng, Tapi nggak tumpah tuh. nggak tumpah. Aneh banget sih. Iya, padahal kalau dilihat penggorengannya licin. Iya kan, Tapi karena emang minyak, kasih tapi minyak kan? nggak dikasih minyak. Oh, dikasih minyak. Emang nggak dikasih minyak. Cuman pas udah dibalikin gitu nggak copot, nggak jatuh gitu. Nah, pas diangkat Biasa teman-teman. yang nggak bekerak angus gitu kan, kalau kadang bekerak angus ya. Iya, karena Kalau ini nggak. kalau di apa namanya dibakar terus pakai apalagi areng ya. Iya, apalagi nggak pakai minyak. Nah, itu lebih. Bisa angus. Nah, itu. Kalau ini enggak. nih. Enggak. Ntar Mas Parno cobain, jajalin. Kan ini rumah saya kan daerah Kebun Jeruk. Iya, iya. bisa. Biasanya yang banyak tuh daerah Rawblong. Oh, Rawblong di tuh ada. Rawblong. Iya, Ada situ Rawblong banyak, Pak. banyak tukang. Tapi modelnya gede apa? Ada yang gede, ada yang kecil gitu. Modelnya sama aja, cuman bedanya aja. variasi telur. Kayak telur ayam atau telur bebek. Oh, Gitu. gitu. Jadi Iya. tengahnya dikasih telur kali ya? Enggak, diaduk. Oh, Telurnya jadi diaduk. satu. Iya, diaduk. Oh iya. Di penggorengan itu jadi kayak telurnya kayak diaduk gitu, diratain. Iya. Enak, saya pernah makan. Enak, emang enak. Bahkan sampai saya tuh kepengen, cuman belum kesampaian buat beli kesampaian lagi. Padahal deket deh dari Kebun Jeruk ke Rawblong. Oh gitu. Cuman, ya. Ya, ntar dulu lah, males-males gitu. Iya, Biasa. kadang lupanya banyak banget. Iya, bener. Kita udah pengen, pas Udah pengen pengen. beli ada aja gitu. Ada aja gitu. Lupa gitu. Nah itu selain itu apa aja Mas Dis? Saya pernah dengar gitu Mas ya. Kalau di sini itu paling disegani itu kue dongkal gitu nggak sih? Kue dongkal, ya ada Salah kue satunya dongkal. ya. Itu Cuman saya nggak tahu, saya juga walaupun orang Jakarta asli, ya. kue dongkal nggak tahu khas mana ya gitu. Oh, Cuman gitu. sering sih di Tapi Jakarta. kayaknya banyak ya orang. Kayaknya kue dongkal khas Betawi sih. Cuman kalau misalnya saya salah nih buat teman-teman, mohon maaf. Takutnya ini makanan daerah, misalnya daerah Mas Parno, daerah Iya, Jawa, iya, tapi diklaim sama orang Betawi enggak. Iya, Kita bener-bener. cuman nggak tahu gitu. Iya, iya. Pokoknya intinya, Karena kita tapi sering ada, iya, banyak itu dia, tukangnya makanya banyak. kan saya sering melihat gitu loh Bang Ajis ya kan. Pernah makan? Pernah, enak juga itu Enak. soalnya ya. Iya. Ada yang tergantung pembikinan kali Bang Ajis ya. Ada yang lembut, ada yang keras juga yang Mungkin tuh biasanya kalau yang keras tuh dia udah kelamaan, Oh, jadi udah nggak dingin panas lagi. gitu, udah nggak panas. Biasanya kalau masih panas tuh mantep. Iya. Jadi bagi kalian nih ya yang jauh di sana, misalkan pengen apa tadi makan kerak ya.
khas Jakarta tuh. Datang aja ke Jakarta. Namanya kerak telur tapi bukan kerak. Iya, kerak telur maksudnya gitu Bang Ajis. Sama cobain khasnya apa aja sih? Oh iya bener. Kue dongkal nih saya searching nih. Bener ya? Saya searching loh. Kue dongkal merupakan salah satu jajanan tradisional masyarakat Betawi. Bener. Bener kan? Iya teman-teman ya, karena saya tuh sering melihat. Sering melihat ya? Sering melihat terus ya sih pernah makan gitu. Pernah makan, enak Pernah kan? makan, enak. Jadi dia tuh berlapis-lapis. Iya, Jadi ada adonan, ada gula, ada Iya, adonan ada lagi. adonan Pokoknya lagi, dia gula. berlapis-lapis, Iya, tapi- ganti-gantian. Adonan gula, adonan gula, adonan gula. Iya, tapi rasanya juga luar biasa loh teman-teman ya. Jadi Enak. makanya teman-teman nih kalau pengen nyobain kue dongkal khas Jakarta, datang aja ke Jakarta. Udah Ya, nggak banyak. buat temen-temen yang di luar gitu, di luar Iya, Jakarta. luar Jakarta. Main-main lah ke Main-main. Jakarta. Gitu Itu kan. boleh nanti mampir ke tempat pengajis kan. Bisa. Bisa mampir kan Bang? bisa. Bisa Nanti di kita situ. jalan-jalan ke Monas gitu. Emang di Jakarta ada apa aja sih, Mas? Banyak festival Betawi juga kadang ada. Kan di Jakarta Barat tuh sering festival Betawi. Nah, kalau festival Betawi itu Festival itu maksudnya kayak perayaan pawai gitu ya? perayaan gitu ya. Ntar ada palang pintu segala macem. Oh. Banyak ondel-ondel kan. Sering tuh ondel-ondel kalau di jalanan ada juga. Iya. Oh, itu khas Betawi ya kayak gitu tuh. Iya, terus festival itu ntar banyak jajanan-jajanan Betawi di situ, berjejer. Bermacam-macam Ya, kue kan. macam-macam kue gitu-gitu. Oh iya gitu, oke banget. Nah untuk Bang Haji sendiri nih ya, kira-kira kalau di Jakarta itu banyaknya apa sih, maksudnya kota apa sih namanya Bang, kalau di Jakarta? Apa? Metropolitan. Iya, Kota apa? metropolitan ya. Iya itu dah Pak, teman-teman. Itu maksudnya apa Bang Haji? Kota Apa ya? kota apa gitu? Ya ibu Mungkin- kota gitu. Saya pernah dengar ya, itu kalau Jakarta itu kota, kenapa disebut seperti itu, mungkin memang di Jakarta itu banyak kayak Kegiatan pekerjaan iya gitu. kegiatan pekerjaan gitu. Terus ya akses kayak mobil, Mobil, bus, pusat, banyak. terus apalagi ya angkot itu Pokoknya paling banyak ya. kegiatan, Luar makanya biasa disebut ya. metropolitan. Iya maksudnya banyak kegiatan, banyak angkot juga ya. Kalau di desa saya di Jogja kan itu Jogja Istimewa ya. Ya, daerah istimewa. Iya, daerah istimewa Yogyakarta ya. Karena kalau di sana kan emang tempatnya istimewa ya bagi saya. Ya. Ada namanya Keraton. Keraton. Keraton pernah ke sana Bang Jis? Pernah ke Jogja, cuman belum pernah ke Keraton. Oh gitu ya. Pernahnya di mana, Jis? Pernah dulu ke kampungnya temen, ada kegiatan main ke sana. Dari sekolahan gitu. Enggak, dari apa ya? Kumpulan pengajian bapak-bapak. Kebetulan Babeh. Oh. Nah, Bokap ya. iya, Oh. ngajak saya tuh ke kampungnya temen, diajakin sama temen-temennya. Daerah mana Ikut tuh? gak? Bang? Daerah Jogja Gunung juga? Kidul. Gunung Kidul. Ya, Jogja Gunung Kidul. Oh, itu desa saya tuh Bang. Oh Jis. iya, Iya itu. berarti nggak jauh mungkin. Iya, Bisa. mungkin terus Bang Jis. Nah, jadi ke sana iseng-iseng apa namanya? Main ke pantai Baron. Pantai Baron. Cuman Oh, nggak ke Keraton gitu. Tahu kan Mas Baron? Itu tahu banget saya itu. Tahu banget. Deket malah kalau Deket saya dari rumah. Pantai Baron tuh deket. Wah, ntar kalau ke sana ke rumah Mas Baron aja kali ya. Boleh. Mampir ke sana ya kan? Iya, boleh. Iya, kita ngopak ke pantai. Asik, Iya, betul. iya enggak Bang Ajis? Iya, benar. Ya, oke. Ya, baik teman-teman ya. Mungkin ada pesan Bang Ajis atau saran? Pesan dari saya intinya terus berbuat baik aja. Berusaha untuk jadi yang bermanfaat buat orang lain. Nah, tadi cerita-cerita yang apa namanya yang kurang baik jangan ikutin, kayak tadi Iya. masih kecil nyolong segala macam, jangan Itu diikutin. yang beneran. baiknya aja ya. Pokoknya intinya namanya masih kecil ya, Iya, kita wajar pas sih. dewasa kita sesalin gitu loh. Wajar Intinya aja. ketika dewasa jangan dilakuin lagi gitu. Iya, benar. Nah, terus berbuat baik, terus berhusnuzon, jangan berpikiran negatif kepada orang. Kalau orang salah, coba kita kalau dengar cerita nih, misalnya Mas Parno, Mas Parno ngelakuin kesalahan, cuman temen nyampein ke saya,
weh nu Mas Parno gini gini gini. Saya nggak boleh ngambil pesan itu secara mentah-mentah. Iya. Cari, oh mungkin Mas Parno, kita berpositif aja ya. thinking dulu. Thinking, ya. Pokoknya intinya kita berprasangka baik, segala sesuatu baik. Gitu. Iya. Jadi ya intinya kita sering banyak berbuat baik lah Bang Ajis. Iya. Iya benar-benar. Oke teman-teman ya, makasih nih. Kita udah banyak berbincang dengan Bang Ajis, dan saya juga pribadi yang mempunyai channel saya. Maksudnya makasih Bang Ajis sudah hadir untuk hadir di channel saya. Makasih udah diundang. Iya makasih ya. Jadi buat semuanya nih, kalau pengen ngobrol atau pengen rekomendasi atau kasih saran yang baik buat channel saya ya, dan jangan lupa terus tonton channel saya ya, kasih yang terbaik buat saya dan dukung channelnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke. Makasih Bang Ajis. Ya, sama-sama.